Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini sekarang ini waduh, di media sosial maupun di media manapun ini terus didengungkan tentang 6 syuhada yang meninggal. Jadi kalau saya pribadi ya melihat banyak juga berseliweran lah tentang kabar-kabar, entah sumbernya kadang jelas dan tidak jelas. Jadi kalau menurut Ustadz ini sebagai salah satu orang tua dari mujahid, salah satu mujahid yang dibantai, menurut Ustadz pendapat eksekutor atau yang otak dalang ini semuanya, menurut pandangan Ustadz itu gimana? Menurut saya mereka itu dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena saya melihat sendiri dan saya tahu kehidupan dari putra saya. Gitu. Dia anak bayi dan sebagainya. Kemudian dari kronologi dia berangkat sampai dibantainya itu, dia sedang lagi dalam rangka perjalanan menuju majelis ilmu, majelis taklim di mana Habib Rizik Syihab akan ngajar ngaji kepada keluarganya di Kerawang. Nah, dalam perjalanan majelis ilmu ini, menuju majelis ilmu ini, Rasulullah dalam sebuah hadis terjemahannya seperti ini: barang siapa yang berangkat ke dalam majelis ilmu, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, fisabilillah. Nah, ketika dia mati, maka matinya pun fisabilillah, itu mati syahid, orang menuntut ilmu. Demikian juga ketika mereka ini mati, dibunuh, dibantai dalam kondisi mereka sedang menjaga ulama. Ulama itu warasatul anbiya, warisnya para nabi. Jadi menjaga ulama sama juga dengan menjaga nabi. Nabi juga salah satu bukti bahwa mereka ini orang baik gitu. Artinya matinya pun dalam mati menjaga nabi gitu. Kemudian menjaga ulama. Nah, belum lagi kita lihat bahwa Habib Rizik Syihab juga itu adalah keturunan atau juriahnya Rasulullah SAW, keturunan ke-38 kalau nggak salah. Nah, menjaga cucu Nabi, keluarga Nabi, ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi kematian mereka pun bisa dikatakan syahid. Belum lagi bukti-bukti yang lain. Ketika saya sendiri yang membuka kafannya, saya buka kafannya waktu pertama kali di rumah sakit Sukamto. Itu jadi orang tua korban dipanggil untuk ngambil tuh mayatnya satu-satu. Nah, saya di bagian yang kedua untuk mengambil jenazahnya Faiz Ahmad Syukur. Masuk saya ke sana bersama dengan pengacara itu, saya diperbolehkan melihat wajahnya kan, dibuka wajahnya. Nah, saya lihat wajahnya pun tenang, damai seperti orang tertidur. Dan saya dekati juga, emang mencium bau wangi. Kemudian kami bawa ke Petamburan untuk dimandikan dan dikafani. Nah, dimandikan di sana lah di Petamburan. Itu yang memandikannya para asatis, para habaib, para kiai. Itu luar biasa, semua berebutan kepingin memandikan jenazah, tapi akhirnya diatur sedemikian rupa supaya cepat karena ada 6 jenazah yang sudah mengantri, maka dimandikan, disolatkan di sana, disolatkan juga dengan luar biasa. Sambutannya juga sebelum masuk ke Petamburan itu ribuan orang menyambut dengan takbir, dengan tahmid, dengan kalimat talbiyah, dengan kalimat yang bagus, dengan sholawat. Wah, luar biasa. Ini salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan kepada para jenazah, para mujahidin. Dan belum lagi darah yang tetap mengucur padahal sudah lebih dari 24 jam, hampir 36 jam gitu kan. Itu darah masih mengucur, bahkan sampai penguburannya. Kebenaran putra saya sendiri yang menguburkan abangnya itu darah masih menetes, masih basah darah. Ini udah unlogic, udah tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Allah mau tunjukkan kepada kita bahwa mereka ini syahid. Nah, bukti-bukti kesyahidan ini tentu akan membuat eksekutor dan
otak dari eksekutor ini menjadi sengsara hidupnya, merana hidupnya, akan dibuat sibuk kehidupannya oleh perbuatan-perbuatan dosa. Tidak tenang hidupnya, gitu, susah nanti udah. Akhirnya dia hidup hanya melakukan dosa satu ke dosa yang lain, dosa satu dosa yang lain, terus saja sampai mereka mati. Dan menurut antum, maaf nih anak mau tanya, kalau antum melihat ada umat Islam sedang diseret ke neraka oleh iblis laknatullah alaihi, kira-kira antum sedih atau tidak? Ya, sedih. Sedih. Saya juga sedih ketika melihat ada umat Islam, dan saya tahu persis melihat ada umat Islam sedang diseret masuk ke dalam neraka oleh iblis laknatullah alaihi, dan iblis tertawa, iblis girang. Nah, ketika iblis laknatullah alaihi girang, tertawa, maka saya bersedih. Saya kepingin iblis laknatullah alaihi itu meringis dan menangis. Kita semua pengennya begitu. Karena iblis itu setan. Innas syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, dan kita tidak akan biarkan musuh tertawa. Kita tidak akan biarkan iblis tertawa. Kita harus bikin iblis menangis. Lalu bagaimana caranya saya sebagai, atau kami orang-orang tua dan keluarga korban pembantaian di KM 50 tersebut, bagaimana kami menyikapi hal ini? Ya tentu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya eksekutor ini dan otak pelakunya ini dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga punya kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selamatlah dari tertawaan iblis dan dari azab neraka. Itu yang bisa kita lakukan. Oh ya, terus tambahan Ustadz, terlepas Ustadz menyampaikan bahwa adik Faiz mengangkat jenazah masih keluar darah, ya kebetulan anak sendiri itu juga kebetulan yang dibawa itu, yang ngangkat jenazah di dalam kubur itu teman-teman anak semua. Jadi anak tanya satu persatu, ya mereka menyampaikan bahwasanya darah itu memang makanya ya anak pribadi irilah untuk bisa iskariman awmud syahidan. Amin ya. Doakum semuanya. Itu kali Ustadz, tujuan kita satu, dakwah Ustadz. Ya biar orang ini selalu ya berbuat baik lah. Paling tidak apa yang kita sampaikan memberikan motivasi buat orang-orang yang sudah zolim untuk bertaubat Ustadz. Amin. Dan buat orang-orang di luar sana, buat saudaraku muslimin muslimat yang masih selalu nyinyir, ya coba merenung dan melihat kesaksian-kesaksian udah terlalu banyak, atau udah maksudnya udah nyata sekali. Jadi yuk kita mendoakan sama-sama. Itu kali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.